Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Ridwan Jaya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 22 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sejarah perlawanan rakyat Banten. Latar belakang perlawanan rakyat Banten. Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Secara geografis, Banten terletak di ujung pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya juga yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Jadi ini Banten ini kayak apa ya? Bisa termasuk bilang kayak termasuk daerah yang kaya sih, bisa dibilang begitu. Lalu selanjutnya Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Ageng Tirtayasaya. Selain itu, dari potensi alam yang dan letak geografis, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Banten dipilih sebagai rendezvous, yaitu pusat pertemuan, di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun dan di fasilitas pengangkut laut dapat disediakan. Keamanan terjamin dan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal John Maetsuiker hendak menguasai Banten. Jadi ini kayak diambil alih kalau nggak salah sih oleh Belanda ya. Adapun untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan rakyat Banten, yang pertama itu Sultan Ageng Tirtayasa dan yang kedua itu Arya Purbaya. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat pada perlawanan rakyat Banten ini, tetapi saya akan menjelaskan hanya berfokus kepada dua tokoh, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Arya Purbaya. Perlu diketahui, Arya Purbaya ini merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun untuk perlawanan rakyat Banten, yang pertama, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda atau VOC dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Jadi ini antara anak dan ayah ini saling diadu domba, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Yang ketiga, Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Selanjutnya, Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Sultan Haji, tetapi Sultan Haji langsung meminta bantuan kepada VOC. Akhirnya Sultan Ageng dapat dipukul mundur
Tetapi Sultan Ageng Tirtayasa dapat meloloskan diri bersama anaknya yang bernama Purbaya ke hutan Lebak, dan akhirnya di tahun 1683 Sultan Ageng ditangkap dan ditawan di Jakarta atau dulu yang bernama Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Yang terakhir pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi ini peperangannya di antara rakyat dengan raja atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Adapun dampak perlawanan rakyat Banten, yang pertama itu pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi. Yang kedua itu banyak korban yang berjatuhan dari pihak Belanda maupun dari pihak Banten, tetapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu. Yang ketiga, hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Yang keempat, rakyat Banten mengalami penderitaan. Dan yang terakhir itu wilayah Banten semakin sempit karena hampir dikuasai oleh VOC. Sekian dari saya, bila ada yang kurang dan bila ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.